Halo Sobat Mata Fajar. Tidak semua yang terjadi di alam semesta bisa dijelaskan oleh sains. Ada banyak hal yang terjadi di alam semesta ini masih menjadi teka-teki besar bagi sains. Mulai dari fenomena alam, tingkah hewan, hingga kejadian-kejadian alam lainnya yang menuntut penjelasan logis. Ini hal-hal yang masih menjadi teka-teki besar bagi sains, terbukti bahwa sains pun masih butuh untuk belajar. Apa saja? 7 hal yang masih sulit dijelaskan secara ilmiah. Nomor 1. Black hole mengeluarkan gas. Pada awal tahun ini, para ilmuwan menemukan sebuah black hole di dekat bumi mengeluarkan gas. 2 gelombang gas keluar dari lubang hitam berukuran besar di NGC 5195, sebuah galaksi yang berjarak 26 juta tahun cahaya dari bumi. Seorang pemimpin penelitian dari University of Texas, Eric Schlegel, yakin bahwa hal tersebut terjadi karena interkasi NGC 5195 dengan galaksi yang lebih besar. Ia juga mengatakan bahwa interkasi itu membentuk bintang baru dan memainkan peran penting dalam tata surya. Para ilmuwan berpikir bahwa dengan mengeluarkan gas, menjaga galaksi agar tak terlalu besar dan mungkin menjadi penyebab terbentuknya bintang. Nomor 2. Alat navigasi pada binatang. Beberapa spesies tertentu mengadakan perjalanan, dengan jarak ratusan ribu kilometer setiap tahunnya, untuk mendapat cuaca yang lebih hangat, makanan, maupun untuk berkembang biak. Namun, para ilmuwan belum dapat menjelaskan sepenuhnya, mengapa mereka nampak memiliki GPS, atau alat navigasi yang tertanam di tubuhnya, dan bagaimana mereka dapat melakukan perjalanan dengan mudah. Ketika sebagian orang bergantung pada alat GPS ketika hendak berpergian, namun, hal tersebut tak berlaku bagi hewan. Menurut National Geographic, hewan menggunakan isyarat lingkungan, naluri, dan isyarat internal serta kombinasi kompleks alat bantu navigasi dalam melakukan perjalanan. Namun, alat bantu navigasi tersebut yang hingga kini belum dimengerti sepenuhnya oleh ilmuwan. Nomor 3. Pengorbanan. Jika konsep tentang jatuh cinta sudah dipecahkan oleh sains, maka bagaimana dengan konsep pengorbanan? Sejauh ini, sains tidak dapat menjelaskan secara gamblang apa itu pengorbanan, dan mengapa ada banyak makhluk hidup di dunia ini rela berkorban. Mulai dari hewan-hewan kecil, hingga makhluk kompleks manusia, pengorbanan akan selalu ada dan terjadi. Beberapa spesies, misalnya ikan salmon, kebanyakan akan mati setelah mereka bertelur. Perjuangan mereka dalam mencari tempat yang aman untuk anak-anaknya, harus dibayar mahal, yakni kematian induk salmon. Apakah hewan memiliki empati dan perasaan mengasihi yang begitu dalam? Atau itu merupakan bawaan genetika semata? Namun, jika itu empati, bagaimana bisa seekor hewan merasakan empati yang luar biasa sehingga ia harus berkorban demi anak-anaknya? Sejauh ini sains hanya menjelaskan bahwa itu semua adalah naluri bertahan hidup. Namun, faktanya, naluri bertahan hidup justru tidak akan membuat organisme mengorbankan dirinya. Laman Red Alert mencatat bahwa hormon oksitosin diduga kuat sebagai penyebab mengapa organisme dapat berkorban demi anak-anaknya. Meskipun begitu, nyatanya para ilmuwan dan ahli satwa juga tidak dapat menjawab dengan gamblang bagaimana dugaan tersebut bisa terjadi.
Beberapa ilmuwan lainnya justru menyatakan bahwa peran hormon oksitosin sebagai hormon cinta sangat sulit dikaitkan dengan pengorbanan. Nomor 4. Keberadaan jiwa dalam diri manusia. Jika sains terlihat sedikit kelabakan ketika harus menjelaskan tentang jiwa, maka ilmu teologis justru dapat menjabarkan apa itu jiwa dengan sangat kompleks dan detail. Sebetulnya, apa itu jiwa? Secara sederhana, jiwa merupakan sebuah entitas yang berbeda dengan fisik tubuh manusia. Jiwa diyakini abadi dan akan tetap ada manakala tubuh manusia sudah mengalami kematian. Laman Science Psychology Today menjelaskan bahwa sebetulnya sains tidak menjelaskan secara gamblang mengenai hal ini. Sains hanya mengenal apa yang disebut sebagai mental, di mana mental merupakan pusat dari kegiatan manusia dalam hal berpikir, bertindak, merasa, dan bahkan beradaptasi. Mental juga menjelaskan bagaimana manusia bisa berada di alam bawah sadar mereka. Semua ini dapat dijelaskan oleh sains melalui bidang keilmuan psikologi. Namun, menurut sains, di saat tubuh manusia mengalami kematian, mental juga akan ikut mati. Tentu hal ini sangat berbeda jauh dengan konsep jiwa, di mana jiwa dipercaya akan selalu ada bahkan di saat fisik manusia telah mati. Jadi, sekeras apapun sains mencoba menjabarkannya, sepertinya masih selalu menemukan jalan buntu hingga kini. Nomor 5. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Sains juga kesulitan menjelaskannya. Teori Big Bang atau ledakan dahsyat merupakan sebuah teori sains yang digagas oleh ilmuwan fisika sekaligus seorang pastor bernama Georges Joseph Lemaitre. Hingga saat ini, teori ledakan dahsyat masih dijadikan teori valid yang dapat menjelaskan tentang asal-muasal alam semesta. Namun, apa sebetulnya yang terjadi sebelum ledakan dahsyat? Hingga saat ini sains masih belum mendapatkan jawabannya. Life Science dalam lamannya mencatat bahwa sebetulnya bisa saja ledakan dahsyat yang terjadi 14 miliar tahun silam bukan kejadian pertama kali. Bayangkan saja, jika satu buah Big Bang saja bisa mengakibatkan pembentukan alam semesta yang begitu luas, apalagi jika Big Bang terjadi berulang kali. Sejauh ini, para ilmuwan dan fisikawan masih meraba, sejauh mana ledakan dahsyat dapat memberikan petunjuk kecil mengenai kejadian sebelum ledakan dahsyat tersebut terjadi. Nomor 6. Dark matter atau materi gelap. Materi gelap atau dark matter adalah materi yang tidak dapat dijabarkan berdasarkan ilmu sains yang ada, namun materi ini ada dan dapat dibuktikan melalui efek gravitasi. Bayangkan saja, objeknya ada, namun, sains masih tidak mengetahui tentang objek misterius tersebut. Bukankah ini aneh? National Geographic dalam lamannya menjelaskan bahwa materi gelap tidak terlihat oleh cahaya dan beberapa bentuk radiasi termasuk gelombang elektromagnetik. Ini artinya, materi gelap tersebut juga tidak dapat dideteksi secara langsung oleh teknologi manusia saat ini. Bahkan, materi gelap dapat menguasai orbit bintang-bintang yang ada di tepian galaksi. Seharusnya, benda langit di tepian galaksi memiliki kecepatan orbital yang lebih lambat dibandingkan dengan benda langit yang berada di dekat pusat galaksi. Nomor 7. Sains baru bisa menjabarkan 4 gaya, atau kekuatan fundamental. Alam adalah kekuatan besar yang membentuk alam semesta. Dalam sains, ada 4 gaya fundamental alam semesta, yakni gaya nuklir kuat, yang merupakan gaya terkuat di alam semesta. Gaya ini bertugas untuk menjaga agar neutron dan proton selalu tetap berada pada inti atom. Elektromagnetik, yakni gaya atau kekuatan yang mengakibatkan terciptanya medan magnetik.
Kekuatan ini akan menjaga agar atom tetap berada dalam molekul. Gaya inti lemah atau biasa disebut nuklir lemah, merupakan gaya yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara neutron dan proton. Dengan kata lain, gaya ini menjaga agar radiasi tidak memancar bebas tanpa sebab. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik dua buah partikel yang memiliki massa. Itulah rangkuman hal-hal yang masih sulit dijelaskan secara ilmiah. Tunggu video-video menarik lainnya. Hanya di channel Mata Fajar. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan share.